warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy semuanya, bertemu lagi nih di acara mingguan kita di Bibir Lensa. Hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang baru lagi. Hari ini kita akan membahas tema tentang bersama melawan ispa untuk kesehatan yang lebih baik. Healthy semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya di rumah semuanya, sehingga bisa menyaksikan acara Bibir Lensa yang disiarkan secara langsung di Facebook Puskesmas Singgil Utara setiap hari Kamis jam 12 siang. Sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita berkenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah narasumber kita bisa hadir dengan keadaan baik. Nah, kita mau perkenalan dulu. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Boleh. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvianti. Tempat tanggal lahir Kosong Telaga, tanggal 18 Agustus 1977. Saya seorang perawat lulusan Akper Muhammadiyah Banda Aceh tahun 2000 ya. 2000 ya? Iya, yang ketiga. Kemudian saya sudah bekerja di Puskesmas Singgil Utara yang tercinta ini, dan sampai detik ini masih dipercayakan sebagai penanggung jawab program ISPA ya. Mulai bekerja di sini? Maklumlah tidak teringat ya. Pokoknya Kita nggak pernah lansia. Pokoknya udah lama ya, Udah lama lansia. Iya. Oke, itu kira-kira udah jadi pegawai atau sebelum jadi pegawai itu udah di sini ya? Iya, Sebelum jadi pegawai ya? udah bekerja di sini ya. Oh, berarti udah lama sekali. Terus Bu, Status sudah menikah nikah dengan seseorang yang tak kalah tampannya juga. Dan sudah dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. dua pasangan. Ya, pasang. Hanya ini perkenalan dari saya, Ibu Rahma. Selanjutnya kembali ke proses. Itulah profil singkat narasumber kita. Namanya Bu Yanti, biasa dipanggil Bu Yanti ya Bu. Ibu ini lulusan keperawatan ya, keperawatan, dan hari ini kita akan membahas tentang ISPA ya Bu. Nah, kita akan membahas nih kira-kira penting nggak sih sebenarnya melawan ISPA ini menurut Bu Yanti? Sangat penting ya. Sangat penting ya Bu. Apalagi kadang masyarakat tuh merasa ISPA itu kayaknya penyakit yang kecil gitu ya. Padahal sebenarnya ISPA ini apa sih? ISPA ini adalah panjangan dari infeksi saluran pernapasan akut yang dimulai dari hidung sampai ke paru-paru. Gejala yang ditimbulkannya pun bervariasi ya, dari gejala yang ringan sampai ke gejala yang berat. Gejala ringan tuh yang seperti apa Bu Yanti? Gejala yang ringan itu biasanya kan itu infeksi itu terbagi dari 2. Ada infeksi saluran pernapasan, ada infeksi itu berasal dari saluran pernapasan atas, ada saluran infeksinya terjadi di saluran pernapasan bawah. Oh, berarti infeksi ini, ISPA ini ada infeksi saluran pernapasan atas dan ada bawah ya. Apakah gejala atas dan bawah berbeda? Kalau yang infeksinya dari saluran pernapasan atas itu bisa menimbulkan gejala seperti demam, batuk, tapi ini yang ringan-ringan ya, batuk ringan, demam ringan, kemudian pileknya juga ada, kemudian jadi tenggorokan, terus sakit kepala ringan. Itu yang ringan ya. Ringan. Dan bagian atas. Bagian atas. Kalau bagian bawah Kalau yang udah gejala terkena di saluran pernapasan bagian bawah itu bisa menimbulkan seperti
batuk terdahak ya, tadinya itu udah berwarna kuning ke hijau-hijauan. Dahaknya ya, udah Kemudian demamnya tinggi, nggak turun ya udah 3 hari seperti itu. Kemudian sakit kepalanya udah berat sampai nyeri tenggorokan ya, udah berat. levelnya udah lebih tinggi ya, yang Iya. bagian bawah ini daripada yang padahal masih di gejala ringan ya Udah berat tadi. Oh udah berat, Ya. lebih berat bagian bawah berarti. Biasanya kalau yang berat itu disebabkan oleh bakteri ya. Tapi kalau yang ringan itu bisa disebabkan oleh virus. Oh, jadi beda loh ya. Penyebab ini kan, ispa ini kan ada 3, ada yang disebabkan oleh virus, ada penyebabnya bakteri, dan juga jamur ya. Jamur 3 penyebabnya ya. Dan penyebabnya ini menimbulkan gejala yang berbeda ya. Kayak tadi bilang kalau yang ringan tadi virus. Nah, kalau yang agak lebih berat dia bakteri. Iya, bakteri. Kalau jamur Kalau jamur itu biasanya kan orang-orang yang terkena dengan sistem imun yang rendah sekali, contohnya pasien-pasien kemoterapi, pasien oh yang diabetes. udah memang dia punya Iya. menderita penyakit lain, Iya. berarti udah penyakit tambahan Iya, tambahan. ya. Kemudian kalau gejala ringan ini biasanya perawatan itu bisa di rumah ya, maksudnya perawatan mandiri. Oh, mandiri aja, nggak perlu harus ke dokter. Nggak perlu, cukup dengan istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak sesuai kebutuhan juga sih. Kemudian makan dengan gizi seimbang. Kemudian pemberian obat simptomatik. Kalau memang demam dikasih obat demam, kalau batuk dikasih obat batuk sesuai anjuran dokter juga. Seperti itu. Kalau yang berat, Kalau yang berat itu kan udah minum obat, timbul juga gejala sesak napas, misalnya kan, kemudian demam tinggi, itu langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. oh biasanya kan masyarakat pasti punya obat sediaan di rumah Ya, ya. untuk mengantisipasi. Ternyata kalau yang berat ini kalau udah kita konsumsi obat yang biasa kita konsumsi tapi tidak ada kurangnya, berarti itu udah gejala berat ya. Jadi kita perlu konsultasi lanjutan dengan dokter. Nah, itu karena ternyata dia butuh antibiotik ya. Karena di bakteri ya, Iya, bakteri ini lebih nakal. lama punya kan proses penyembuhannya ya kan. Itu ya teman-teman. Jadi kalau batuk pilek itu ada berat dan ringan, sedang dan beratnya tuh. Kalau gejala berat itu memang harus ke fasilitas Dan kesehatan. dia lebih lama waktu sakit kita ya Bu. Apalagi kayak sekarang nih lagi musimnya orang pada flu ya kan. Iya. Terus flu-nya pun sekarang nggak cuma sehari 2 hari, kadang sampai seminggu ya Bu. Jadi itu bisa dikatakan kita berat dengan gejala berat. Itu jadi teman-teman nih mana tahu nih di rumah mana tahu ada keluarganya yang lagi sakit, padahal sakitnya sepele ya kayak batuk pilek, pusing, demam, tapi kok udah 3 hari nggak sembuh, udah pakai obat yang biasa, itu perlu berkunjung ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk berkonsultasi dengan dokter. Karena memang nih ya Bu, sekarang pasien kita pun memang banyak ya Bu yang flu. Iya, memang itu musim-musimnya pusing, apalagi musim hujan. Iya betul nih, cuaca kita lagi hujan panas nggak menentu, makanya sakitnya juga tinggi di minggu-minggu ini ya. Apalagi nyampe Desember nih pasti masih hujan-hujan karena bulan ber ya kan ya. Terus ya kan makanya lansia kan sangat rentan. Oh. Sebagai hal itu terjadinya infeksi kan, karena di sini ada beberapa faktor yang terkait dengan sistem imun dan kondisi fisiologis mereka ya. Dimana kalau pada lansia itu biasanya kan udah terjadi namanya penurunan sistem imun seiring bertambahnya usia. Terus kadang orang tua tuh udah ada penyakit bawaan yang udah mulai kambuh, Udah memiliki namanya penyakit kronis seperti Iya. diabetes, penyakit jantung, hipertensi, itu datang sekali ya. Terus udah terjadi namanya perubahan fisiologis
mata, sehingga itu bisa mempengaruhi secara keseluruhan. Kemudian kalau pada balita itu kan sel imunnya itu belum mapan. Jadi bagaimana Karena mereka masih dalam masa perkembangan. ya, imunnya pun masih dalam perkembangan. Terus terkadang ada ya imunisasinya belum terpenuhi. Pentingnya imunisasi terus ya. Jadi ini healthies yang ada di rumah yang masih punya bayi balita yang belum 2 tahun, jangan lupa diimunisasi. Itu untuk menambah kekebalan imunnya ya Bu Yanti, untuk terhindar dari segala macam penyakit. Jangan takut kalau mau imunisasi anak. Kalau demam, jangan tetap ada obatnya ya Bu. Kalau demam kan ada paracetamol untuk menekan demamnya. Karena usia untuk imunisasi kan terbatas ya, 2 tahun. Setelah 2 tahun mau divaksin juga nggak bisa karena nggak sesuai dengan umur. Makanya ibu-ibu pastikan anak-anaknya mendapatkan imunisasi. Terus kan anatomi saluran pernapasan anak-anak itu kan udah lebih kecil, tapi ada masih kecil, jadi saluran itu udah tersumbat, ya kan? Makanya yang perlu sekali ya kalau penanganan khusus balita dan lansia. Jadi kalau misalnya healthies yang ada di rumahnya ada bayi balita, lansia, kalau udah ada gejala 1 hari lebih baik langsung aja lah ya bawa ke dokter. Jangan lama-lama, biar dapat penanganan secepatnya. Takutnya terjadi komplikasi. Iya. Orang tua udah pasti nanti komplikasi karena udah punya misalnya penyakit riwayat bawaan. Anak bayi itu seperti yang bilang pernah sering masih kecil. Jadi jangan lupa kita tuh semuanya harus menjaga kesehatannya. Iya, penting sekali ya. Penting sekali kita buat tahu apa itu zat itu yang kita mengetahui apa ada gejalanya seperti itu. Tadi udah dijelaskan sama Bu Yanti kan gejala-gejalanya apa aja. Kalau sudah dirasakan ada gejala, jangan lupa untuk ini khusus yang bayi balita dan lansia. Kalau udah ada gejala yang dirasakan, jangan lupa datang ke fasilitas kesehatan ya Bu Yanti, karena mereka rentan. Kalau yang dewasa terlalu ya Bu Yanti. Mereka dewasa bukan tidak menutup kemungkinan orang dewasa nggak terkena ya, karena kalau misalnya perokok orang-orang yang perokok kayak gitu, perokok aktif maupun perokok pasif, karena di dalam perokok itu ada zat-zat yang dikandung yang bisa memicu orang, maksudnya yang bisa memicu orang itu bisa batuk. Makanya orang perokok itu ada batuk-batuknya. Itu karena ada rokok ya kan. Terus kalau udah dewasa imunnya mungkin udah lebih kuat ya Bu Yanti ya. Jadi kalau masih kena virus masih bisa diobati sendiri ya kan. Kalau kena bakteri juga perlu konsultasi secepatnya. Jangan ditahan-tahan Bu, jangan ibu-ibu healthies yang ada di rumah jangan karena cuma batuk, pilek, demam udah berhari-hari merasa nggak perlu konsultasi, jangan ya. Ternyata sekarang ini harus konsultasi karena dengan tambahnya umur dunia nih, virus-virus pun semakin kebal, bakteri ini semakin kebal, jadi pasti gejalanya ke dalam tubuh kita itu juga semakin banyak gejalanya. Jadi makanya dulu kita lihat kalau dulu flu kita 3 hari selesai, udah sembuh. Sekarang sampai berminggu-minggu karena banyak faktor ya yang mempengaruhi meningkatnya risiko ini ya. Polusi udara termasuk juga ya. Ya betul. Kendaraan semakin banyak ya Bu Yanti. Karena kan polusi udara itu kan biasanya kan kita saring lewat bulu-bulu hidung yang namanya cilia. Jadi kan kalau kita terkena terus menerus cilia ini bisa rusak, makanya rentan ya terjadinya infeksi juga. Kemudian ini lagi kurang nutrisinya, gizi yang kurang itu bisa sekali ya. Betul, sangat-sangat berpengaruh ya Bu Yanti. Karena kalau gizinya nggak bagus, jadi kemampuan tubuh itu untuk melawan energi nggak cukup ya. Melawan bakteri
sambut nggak sambut dia. Makanya apalagi sekarang kan Yanti, anak-anak remaja, orang dewasa, malah lansia makannya micin. Jadi Ya, jangan Yanti. Stop jangan makan sebelah terus. bakso, mie sop, segala macam makanan sekarang semuanya udah pakai micin. Kalau kita beli di luaran kan Yanti. Iya. Jadi health di rumah kalau boleh makan tuh makanan yang dibuat di rumah, yang dibuat sama ibunya. Kok boleh jajan sekali, tapi dilihat jajanan apa ya Kang Bianti? Kalau mau makan mie sop boleh, tapi dikasih jarak seminggu sekali seperti itu kan. Belum lagi micin-micin, sekarang gula sangat banyak. Segala minuman, ya kan? Iya, yang pemanis buatan, ya kan? Belum lagi pemanis Itu buatan. kan bisa memicu ya, Iya. memicu adanya batuk. Apalagi itu makan-makan yang makan bakso itu kan sering makan pedas-pedas, kan? Iya. Yang namanya cabai, jadi bakso itu kan cabenya, ada ladanya, itu bisa mengiritasi. Apalagi sekarang bakso lava itu di Iya. dalamnya ada cabai-cabainya. udah makannya bakso, minumnya misalnya sekarang es teler, manggotai, semuanya pakai krim yang terbuat dari gula fermentasi ya kan, yang menyebabkan pasti badan nggak fit karena makanan yang tidak sehat Itu tadi bisa memperlemah sistem imun. Ya kan? Iya betul sekali, makanya harus jaga makannya Bu. Pola hidup sehat ya. Ya, kira-kira selain makanan apa lagi yang harus healthy lakukan supaya memperkuat imun dan terhindar dari ispa Bu ya? Ini kan misalnya kan ispa itu kan disebabkan oleh apa tadi mikroorganisme, Iya. bakteri, virus, jadi kan kita kan kan penularan itu kan bisa melalui droplet ya, Iya. droplet, Iya. cairan liur ya. Di sini perlu sekali etika batuk. Kalau batuk itu harus menggunakan masker. Kemudian kalau nggak ada masker pakai tisu, pakai tisu, mau ditutup sehingga kan udaranya itu nggak nyebar ke udara. Macam COVID dulu. Iya, ini COVID itu termasuk Iya, ke dalam ispa. ispa. Jadi maksud Rahma maunya kita yang udah dapat ilmu tentang batuk dulu kan itu banyak ya di TV gimana cara etika batuk. Iya. Maunya tetap diterapkan Iya. dalam masyarakat ya kan ya. Iya. Karena itu dulu tuh di TV semuanya etika batuk bagaimana. Kalau batuk nggak bawa sapu tangan ya seperti ini. Bisa pakai tangan gitu ya. Kemudian terus kan penularan sekarang bisa secara langsung ya kan, kita bersentuhan atau berjabat tangan dengan si penderita batuk. Kita nggak tahu nih, nggak tahu kita baru ketemu setelah lama, rupanya teman kita lagi batuk, dia habis kita salaman, situlah jalannya mikroorganisme tadi. Kemudian tadi kita nggak langsung ya Bu Rahma, kita bersentuhan dengan dunia juga terkontaminasi dengan kuman. Misalnya tangan kita menyentuh sesuatu ya yang sudah terkontaminasi. Misalnya aja nih Yanti, kita kan di tempat duduk ini, pegang pulpen, ya, tanpa cuci tangan ya kan, langsung memegang daerah wajah seperti mata, hidung, mulut, nah, itu bisa ya. Jadi sangat penting cuci tangan, pakai sabun ya, air mengalir ya. Jadi kita tuh harus jaga batuk, cuci tangan, makanan bergizi tadi, apalagi Ibu Yanti yang harus kita lakukan. Cuci tangan tadi udah kan, kemudian olahraga kan, olahraga kalau minimal 30 menit setiap harinya, jangan rebahan terus, ya kan, nanti kuman itu lemah juga. Dia jadi masih berkembang ya. Jadi belajar dulu kan kita tuh kalau pergi kerja jalan kaki, itulah. Jadi kan kuman itu kan suka ya dengan orang, maksudnya dalam tubuh itu nggak kita kurang pergerakan ya. Imun juga kurang. Kalau kita banyak bergerak pasti imun kita Iya. kuat ya. Jadi harus di rumah sangat penting ya melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Boleh jalan kaki
atau sekarang mana tahu ada waktu luang jogging, ya, sekali ya. ada jumba di dalam rumah setengah Jam. sisihkan waktu 30 menit untuk melakukan aktivitas fisik semampunya ya kan Bu. Kalau orang tua kan nggak mungkin disuruh jumba ya, gerakanlah badannya, Ada gerakan senam manusia. iya. Nah, kayaknya di beberapa desa udah ada tuh namanya kan ya, ada sekali ya. Kayaknya seminggu sekali ya Bu. Di desa tuh ada seminggu sekali. Iya, ada seperti itu. Ya, jadi harus semuanya ya, boleh lansia, boleh dewasa. Kalau mau datang boleh ikut, walaupun prioritasnya mungkin ya kronis yang penderita penyakit bawaan tadi ya. Tapi kalau mau ikut nggak ada salahnya untuk ikut bergerak, karena kadang kita ini mau bergerak rame. Nanti kalau sendiri di rumah kayak mager. Jadi kalau ada di tempat rame-rame di kampung kita yang lagi senang, kita ikut aja ya, untuk memperkuat sistem imun kita. Terus pencegahannya? Pencegahan ISPA gimana tuh Betty? Yang terpenting kebersihan, cuci tangan setiap hari, buka jendela setiap pagi agar udara itu bertukar ya. Kemudian olahraganya berubah. Yang sekarang banyak sekali lah orang ber-AC. Oh, yang iya, itu nggak sehat ya. walaupun dia ber-AC Dan jendela juga udara itu bisa bersama penting. Kalau situasinya nggak terjaga itu kan ya. Sekali bakala jendela kita biar ada hawa-hawa yang masuk dan udara yang Kalau terus imunisasinya itu kan kalau ada yang belum terpenuhi, kalau dipenuhi ya kan ada di orang lanjutan kita nih. Jadi ibu-ibu harus yang ada di rumah memang harus memperhatikan anaknya. Imunisasinya sudah lengkap kah? Belum kah? Dikejar sebisa mungkin. yang terpenting minum air putih yang cukup, bisa kebutuhan juga, dan jangan lupa konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan itu menunjang agar daya kita selalu terjaga. Apalagi kayak yang tadi dibilang justru sekarang ini nggak mending cuacanya Banyak obat sekarang ya. jadi yang paling membantu itu dari makanan, aktivitas fisik kita. Bu Yanti, ini ternyata ada helpers yang bertanya. Ada helpers yang bertanya, kita bacain dulu pertanyaan dari helpersnya. Oh, ini dari Kak Fardilawati. Assalamualaikum Bu, ini ada pertanyaan. Dia seorang ibu hamil, kadang-kadang mengeluh batuk pilek. Apakah itu bisa dikatakan ISPA? Ya bisa ya, itu kan ibu hamil itu kan termasuk ke dalam kelompok umur yang sangat rentan ya, selain balita dan lansia. Ya, kalau ibu hamil ini ada penanganan khusus ya. Kalau untuk lansia, kalau ISPA ini, ibu hamil ini. Jadi kan, apa tadi pertanyaan tadi lupa? Gejala tadi batuk pileknya itu pada ibu hamil apakah bisa dikatakan ISPA? Udah pasti. Ya pasti ya, Gejalanya itu udah pasti karena ibu hamil itu kan udah terjadi namanya perubahan fisiologis kan dan imunologis ya kan, karena ibu hamil itu biasanya kan beradaptasi dengan adanya ada bayi yang ada di dalam ibu janin, maksudnya kan ada di dalam perutnya. Jadi adaptasi tubuh dan itu adaptasi tubuh untuk menerima bayi yang ada di dalam perutnya itu. Jadi dia sangat rentan juga ya, sangat rentan terhadap infeksi ISPA ini. Dia pertanyakan pertanyaan lanjutan dari Fadilawati. Kira-kira kalau memang termasuk ISPA, gejalanya tadi yang batuk pilek itu termasuk infeksi bagian apa
bagian bawah, dan obat yang aman untuk ibu hamil tersebut apa ya Bu? Biasanya itu kan ibu hamil itu kan biasanya gejala itu batuk, misalnya kan pilek itu kan gejala yang berasal dari saluran pernapasan bagian atas, itu termasuk ke dalam kategori gejala ringan. Nah itu cukup dengan istirahatnya cukup ya, maksudnya istirahatnya udah cukup, kemudian obat dulu yang minum air putih yang cukup, kemudian pemberian obat tadi kalau memang demam minum obat paracetamol, kalau memang batuk minum obat batuk, tapi sesuai anjuran dokter juga. Ibu hamil harus konsultasi ke dokter ya, karena dia kan habis hamil, dia ada perubahan dalam tubuhnya. Jadi seaman-amannya ya lebih baik konsul sama dokter supaya obat yang diberikan Tidak mempengaruhi kepada jalannya. Oke, udah terjawab ya Bu Dila ya. Dia termasuk tadi kategori infeksi bagian atas. Kalau obatnya harus konsultasi ke dokter supaya lebih aman karena dia ibu hamil, gitu ya. Kalau harus pengawasan khusus ya. Tapi yang paling penting kalau ibu hamil itu dia memang harus menjaga kebersihan dirinya ya. Iya, kebersihan Kalau diri. dia tadi malas enggak ya, rebahan mulu itu kan bikin imunnya makin apa ya? Virusnya itu rebahan juga. Terus dia nggak bisa makan, itu juga membuat imunnya semakin turun. Jadi dia ibu hamilnya harus tetap makan bergizi, tetap beraktivitas, tapi tidak seperti biasanya. Misalnya biasa menyapu apa semuanya dikurangi aktivitasnya, dijaga makannya, ditambah nih asupan sayur dan dibuangnya supaya ininya meningkat ya kan dia. Ini ada sistem karena di sini ada hubungannya dengan sistem imunnya. Iya. Karena kan sistem imun kalau lebar-lebarkannya dia menurun ya kan dia nggak makan dia muntah-muntah aja tapi nggak dikasih makanan kan. Kemudian juga jadi dia memang harus makannya cukup, minumnya cukup. Kemudian periksakan kalau ibu hamil itu Harus ya. periksakan diri. kebersihan ya kan. Kalau memang nggak sampai posyandu, puskesmas banyak fasilitas kesehatan yang ada, pokoknya harus berjumpa dengan tenaga kesehatan. Ya, pokoknya semuanya sama-sama kita menjaga kesehatan. Kira-kira nih Bu Yanti, ada lagi nggak yang mau Bu Yanti sampaikan kepada Selmitis tentang ispa-ispa? Sepertinya tidak ada lagi ya. Cukup. Berarti yang demikianlah. Tapi sebelum sampai demikianlah, hal apa yang mau Bu Yanti tekankan kepada Helkis agar yang paling penting ya kepada Helkis untuk menjaga kita ini pesan yang terakhir dari Bu Yanti untuk kepada Helkis kita supaya terhindar dari sembuh. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Terus pencegahan yang paling penting ya jaga kebersihan, ya kan? Terus makan yang bergizi, terus minum air putih yang cukup. Itu semua untuk menunjang daya tahan tubuh kita agar selalu terjaga. itu yang poin penting dalam pencegahan ispa. Jadi hal itu semua diingat ya, pencegahan yang paling penting yang disampaikan Bu Yanti itu kita makanan bergizi ya, aktivitas fisiknya, minum kita harus cukup 8 gelas sehari, minimal 8 gelas sehari, kalau boleh lebih baik. Jadi hal itu semoga semuanya bisa menjaga kesehatan dengan cuaca yang kacau baik ini ya.
dengan cara yang tadi sudah disampaikan. Dan kami berharap semua healthies yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa bertemu lagi di setiap hari Kamis di acara Bibir Lensa. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini ya Bu narasumber ya. Kami narasumber Bu Yanti dan saya host Muhammad mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah.